Shalom Bapak Mama, Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu kembali oleh kasih dan penyertaan Tuhan. Saya senantiasa berharap Bapak Mama, Saudara semua dalam keadaan sehat walafiat dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan. Pada hari ini kita akan membaca serta mendengar dan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Ulangan pasal 6 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-9. Namun sebelum itu saya mengundang kita satu hati di dalam doa. Kita berdoa. Bapa dalam surga, Bapa yang kami sembah lewat anakmu Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk kasih dan penyertaan daripada Tuhan. Tuhan senantiasa baik dalam kehidupan kami. Kami senantiasa diizinkan oleh Tuhan untuk bangun di pagi hari dengan tubuh sehat dan nyaman dan menikmati berbagai aktivitas kami. Pada saat ini Tuhan, kami akan memberi diri kami untuk membaca serta merenungkan akan firman Tuhan. Kami memohon di dalam Tuhan apa yang kami baca, apa yang kami dengar, apa yang kami renungkan, semuanya itu boleh menjadi kekuatan bagi kehidupan kami. Mengampuni salah dan dosa kami Tuhan. Di dalam anakmu Yesus Kristus kami telah datang dan berdoa. Amin. Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita terambil dari kitab Ulangan pasal 6 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-9. Di bawah perikop, kasih kepada Allah adalah perintah yang utama. Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu yang dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya, supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, supaya lanjut umurmu. Maka dengarlah hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia supaya baik keadaanmu, dan supaya kamu menjadi sangat banyak seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membiarkannya apabila engkau duduk dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatnya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya kepada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Demikian juga akan firman Tuhan yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang tidak hanya membaca, mendengar, tetapi benar-benar mau melakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Shalom Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu kembali. Hari ini kita membahas dari kitab Ulangan pasal 6 ayat 1 hingga ayatnya ke-9. Ini merupakan satu inti pembicaraan dari pasal 6. Kenapa saya bilang inti pembicaraan dari pasal 6? Karena ini memuatkan tentang perintah yang utama dan yang terutama, yakni kasih kepada Allah. Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan ketong sebagai masyarakat Indonesia, ketong mengenal ada 5 Pancasila. Yang pertama dibuka dengan ketuhanan yang Maha Esa. Ini menjadi satu bentuk dasar yang paling utama dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia. Jadi bukan hanya
berbicara tentang pemerintahan, bukan hanya berbicara tentang politik, tetapi yang paling utama adalah bagaimana masyarakat memiliki dasar pemahaman bahwa segala sesuatu yang ada di Indonesia ini adalah bukti nyata dari ketuhanan yang Maha Esa. Jadi ada Tuhan yang menjadi dasar paling utama di masyarakat Indonesia, walaupun ketong ada dalam keberagaman agama, dalam suku, dalam budaya, dan sebagainya. Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, ajaran ini sudah diajarkan dari bangsa Israel pada masa itu. Kenapa saya bilang dari bangsa Israel pada masa itu? Karena yang kita baca pada pagi hari ini juga menjelaskan hal yang sama untuk umat Israel sebelum melakukan penjelajahan mereka harus mengingat bahwa Allah adalah yang paling utama. Allah akan menjadi dasar dalam kehidupan mereka yang terus mereka ceritakan, yang terus mereka bicarakan di dalam kehidupan mereka turun-temurun. Allah akan menjadi dasar yang paling kuat untuk melaksanakan segala sesuatu dengan mengingat bahwa kehidupan mereka berasal dari Allah dan segala kebaikan Allah itu didasarkan pada kepercayaan mereka, ketaatan mereka akan perintah Allah. Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, segala sesuatu yang kotong tanam pada saat ini di dalam kotong pun diri terlebih khusus akan menjadi satu buah yang baik untuk kotong punya kehidupan di masa yang akan datang. Jadi bukan hanya soal untuk kotong pun diri saja, tetapi untuk kotong punya kehidupan yang akan datang, yakni kotong pun anak cucu, kotong punya buyut dan segala yang ada dalam kotong pun kehidupan yang nantinya akan menghidupi orang lain. Jadi jangan berpikir bahwa kotong hanya ingin memeluk kotong punya Tuhan sendiri, tetapi kotong ingin memeluk kotong pun Tuhan dengan menjadikan kotong pun diri sebagai contoh bagi orang lain. Jadi orang lain juga dapat memeluk Tuhan dengan melihat tindakan-tindakan yang kotong buat. Itu sebagai bentuk kotong menjalankan perintah Tuhan, atau kita menjadikan Tuhan sebagai dasar hidup yang paling utama dalam tugas pekerjaan dan pelayanan serta di dalam rumah tangga. Tuhan senantiasa menjadi dasar hidup yang paling utama. Kenapa saya bilang Tuhan menjadi salah satu dasar hidup yang paling utama? Karena untuk menjalani kehidupan berumah tangga, kita dituntut untuk mengikat satu hubungan dengan pernikahan yang kudus, dengan menjadikan Tuhan sebagai dasar hidup di dalam ketemu rumah tangga, dengan menjadikan Tuhan sebagai contoh paling utama dalam ketemu rumah tangga. Lalu bagaimana dengan ketemu punya dunia pekerjaan? Sama halnya, untuk menjadikan Tuhan sebagai dasar hidup di dalam pekerjaan kita dengan melihat segala sesuatu yang Tuhan telah buat untuk menjadi contoh sebagai seorang pekerja, harus aktif, harus mengingat, harus tahu bertanggung jawab, harus tahu berproses, harus tahu mau di dalam kehidupan untuk mau dikritik, mau diberikan saran, mau menerima kritik, mau menerima saran untuk memperoleh hidup yang lebih baik. Lalu di dalam dunia bermasyarakat, Tuhan menjadi dasar kehidupan bermasyarakat sebagai contoh untuk bersosialisasi, sebagai contoh untuk saling mendukung, saling menolong di dalam kehidupan tanpa memandang bulu. Itu sebabnya saya mencintai Indonesia sebagai satu dasar di mana mereka menjadikan Tuhan untuk dasar kehidupan, dasar dari segala sesuatu
pemerintahan. Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, ingatlah bahwa Indonesia berdiri dalam sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Bukan pribadi-pribadi yang Maha Esa. Jadi dalam ketuhanan yang Maha Esa itu, kutong diizinkan untuk memeluk setiap agama kita, untuk menjadikan Tuhan sebagai dasar hidup yang paling dasar, yang paling kokoh untuk mengkokohkan ketepung kehidupan semua. Bangsa Israel dijanjikan madu dan susu yang berlimpah-limpah, dijanjikan keturunan yang berlimpah-limpah. Ketika mereka menjadi setia di dalam Tuhan, ketika mereka menjadikan Tuhan sebagai dasar dalam segala tingkah laku mereka. Hal yang sama akan menjadi milik kita. Kita juga akan berlimpah-limpah di dalam Tuhan untuk mencukupkan kehidupan kita ketika kita percaya, ketika kita beriman, ketika kita betul-betul mau melakukan segala perintah Tuhan di dalam kehidupan kita. Biarlah kasih dan penyertaan dari Tuhan senantiasa menjadi dasar kehidupan kita untuk kita menjadi berkat dimanapun kita berada. Amin untuk firman Tuhan. Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, saya akan menutup perenungan pada saat ini dengan berdoa. Dan mari kita semua satu di dalam doa, dengan doa yang diajarkan Tuhan kita kepada kita. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Mama Saudara semua, sampai jumpa kembali. Selamat menjadi berkat.